Karaeng Tadata atau Abu Bakar Karaeng Tadata bin Amas Madinah Batara Goa, Raja Goa yang ke-26. Oleh masyarakat umum dikenal dengan nama Karaeng Sayang Ngari Beba atau Raja yang Gaib di Beba. Sewaktu berumur 8 tahun, ayahnya wafat dalam keadaan bergerilya menantang kekuasaan VOC dan pasukan Raja Goa yang ditunjuk VOC. Mendengar wafatnya Batara Goa, sebagian besar rakyat Goa memilih Karaeng Tadata sebagai pemimpin perjuangan melawan VOC, walaupun dia masih belia. Karena banyaknya orang yang berjuang mengatasnamakan titisan Batara Goa, Karaeng Tadata tampil di kerajaan Goa tahun 1798 dan memaklumatkan dirinya sebagai Sombayari Goa, menggantikan ayahnya Batara Goa atas desakan sebagian besar rakyat Goa. Iman Nawari Karaeng Bonto Langkasa Sultan Abdul Hadi sebagai Raja Goa pada waktu itu dan dibantu oleh pasukan VOC. Kemudian memerangi Karaeng Tadata. Karena mendapat tantangan dari VOC, maka dia berangkat ke Ambon dan Flores untuk berlindung kepada pejuang-pejuang Goa yang terlebih dahulu berada di sana. Pada tahun 1812, Karaeng Tadata meminta izin kepada Residen Inggris Richard Phillips yang kebetulan berlabuh di Pulau Ambon untuk bersurat kepada pimpinan VOC agar dia diberi tempat untuk menetap di salah satu negeri di kerajaan Goa. Karaeng Tadata kemudian menetap di Beba Galesong. Di Beba, Karaeng Tadata mengajarkan ajaran agama Islam dari kitab-kitab yang diwariskan dari buyutnya, Syekh Yusuf. Dia sering melakukan bacaan ratib atau arata setiap malam Senin dan malam Jumat di kekediaman Karaeng Galesong. Setiap pengajian yang dilakukannya dihadiri oleh seluruh rakyat Galesong dan daerah-daerah lain di kerajaan Goa. Rupanya, VOC dan para sekutunya tidak senang akan tindak tanduk yang dilakukan oleh Karaeng Tadata. Mereka khawatir Karaeng Tadata akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Raja Goa yang diangkat oleh VOC Belanda. Popularitas Ime Patunru Karaeng Lembang Parang sebagai Raja Goa yang menggantikan Karaeng Bonto Langkasa kalah berkilau dibandingkan Karaeng Tadata yang merupakan anak dari Batara Goa. Raja Goa yang saat ini masih dianggap belum mati dan merupakan raja yang sah pilihan rakyat Goa, bukan pilihan Belanda. Karaeng Tadata sendiri tidak tinggal diam. Dia mengetahui rencana licik VOC dan sekutunya itu. Dia kemudian menghimpun kekuatan dengan merekrut 3 orang palapa, barambang atau pengawal, yakni Gunterukna Ina Depo, Kilakna Isan Ronanda, Bosisarona Garanci Deng Malala. Selain itu, Karaeng Tadata dilindungi oleh orang-orang yang siap mati untuknya, yang bergelar Cambang. Di antaranya Cambang Manggarai, Cambang Raulo, Cambang Bisoloro, Cambang Mangga, Cambang Bukit Tanah, Cambang Mamesu, Cambang Moncongang, Cambang Rubia. Ternyata dugaan Karaeng Tadata benar, karena pada tanggal 20 Agustus tahun 1819, Komandan VOC La Fontaine beserta pasukannya
dibantu oleh Karaeng Bontolebang dan Karaeng Polong Bangkeng, mengepung Karaeng Tadata yang hanya dibantu oleh Fran Kombantari atau Karaeng Manggarai, bersama pengawal dan para cambang yang siap mati untuknya. Pada mulanya, Karaeng Tadata tidak melakukan perlawanan dan menerima untuk dibawa oleh La Fontaine menghadap Raja Goa. Di kekediamannya, sebelum mengikuti kemauan VOC, Karaeng Tadata meminta siapa di antara pengikutnya yang siap mati untuknya. Semua orang pada waktu itu mengajukan diri untuk menggantikan posisinya, untuk ditawan bahkan dibunuh oleh VOC. Mendengar kesetiaan mereka, Karaeng Tadata begitu terharu dan sempat mendoakan seluruh pengikutnya kepada Tuhan. Pada waktu itu, Cambang Rolo yang terpilih menggantikan posisi Karaeng Tadata berdasarkan munajatnya kepada Tuhan. Dia kemudian memakaikan jubahnya kepada Cambang Raulo. Ajaibnya, seketika itu pula wajah Cambang Raulo berubah sangat mirip dengan Karaeng Tadata, sehingga tak satupun orang yang mengenal Karaeng Tadata untuk menyaksikan kemiripan tersebut. Cambang Raulo yang wajahnya telah berubah seperti Karaeng Tadata kemudian ikut kepada Komandan La Fontaine. Pengikut Karaeng Tadata berada di tengah-tengah antara pasukan VOC di depan dan pasukan Karaeng Bontolebang, serta pasukan Karaeng Polong Bangkeng berada pada bagian belakang. Mereka dibawa hingga ke daerah Pasimbungan Kalesong. Di sanalah mereka melakukan serangan secara tiba-tiba yang sangat tidak disangka oleh pasukan VOC dan sekutunya. Pada peristiwa itu, Cambang Raulo tewas terbunuh oleh VOC. Setelah tewasnya Cambang Raulo, pasukan VOC menganggap bahwa Karaeng Tadata telah mati. Pada peristiwa perang di Pasimbungan itu kejadiannya sangat heroik, sehingga ada syair yang terkenal untuk memperingati kejadian itu. Jai palek tonjong rimawang, jajang ribesei, jajangang pole, capiona sarani. Artinya, banyak teratai di Danau Mawang, banyak lagi di Besei, namun lebih banyak lagi topi Sarani atau VOC. Artinya, lebih banyak lagi Belanda yang mati. Jasad yang dianggap Karaeng Tadata kemudian dibawa ke markas VOC. Ketika diidentifikasi, ternyata ada yang mengenali jasad tersebut, sehingga diketahuilah bahwa yang wafat bukan Karaeng Tadata. Karena jasad yang menggunakan jubah Karaeng Tadata, orangnya memiliki cambang, sedangkan dia tak memiliki cambang. Komandan La Fontaine beserta sekutunya kemudian kembali ke Galesong untuk mencari Karaeng Tadata. Karaeng Tadata kemudian menampakkan dirinya di daerah Kalongkong Galesong. Sebagai tanda keberadaannya, dia menancapkan bendera kebesarannya di samping pohon asam kecil, lalu dia berikrar, "Bila kelak tiba masanya aku akan pergi, kelak akan kembali bila batang pohon dan ranting pohon asam kecil ini jadi kuat." Kemudian Karaeng Tadata mengunjungi kediaman Karaeng Galesong untuk berpamitan. Setelah makan bersama Karaeng Galesong dengan hidangan ayam aduan Karaeng, dia menanggalkan jubahnya dan diberikan ke Karaeng Galesong untuk kenang-kenangan. Dia kemudian memakai baju Karaeng Galesong dan pergi bersama
ison radeng malo, karaeng bolombaya, kepapolok, dan baramate. Setelah itu, dia kemudian menghilang secara gaib di hadapan orang-orang. Bersama dengan gaib dirinya di pesisir pantai bebas, samar-samar terdengar suara Karaeng Tadata yang merupakan pesannya, yaitu Boya kari tainaku, asenga rimaniaku, naiyaja antu nama nasa tainaku, iya pana pakaramula punala tapumo. Artinya, carilah aku dalam ketiadaan, kenallah dalam keberadaanku, aku sesungguhnya ada, namun yang jelas aku tiada. Baru aku kembali bila telah dilupakan orang. Sampai saat ini, di pesisir pantai Beba, tanda kegaiban tubuh Karaeng Tadata masih dikenang dengan sebuah pondok sederhana yang terbuat dari kayu, yang di dalamnya ada sebuah nisan seperti kuburan. Padahal sesungguhnya di situ hanyalah bekas telapak kakinya saja. Pondok itu dibangun oleh para peziarah yang setia mengunjungi tempat itu untuk mendapatkan berkah. Peristiwa-peristiwa spiritual berkenaan dengan Karaeng Tadata. Peristiwa pertama. Peristiwa ini dialami oleh Haji Muhammad Saing Deng Tali yang berumur 60 tahun, warga Takalar. Ketika itu saya berangkat beribadah haji di Tanah Suci Mekah. Saat akan melakukan tawaf dan mencium Hajar Aswad, saya sangat kewalahan karena begitu banyaknya jamaah yang akan dan mencium Hajar Aswad. Saya sangat kewalahan karena begitu banyaknya jamaah yang akan melakukan ritual tersebut. Ketika saya mulai kewalahan, tiba-tiba entah dari mana datangnya seorang tua renta yang memegang tongkat, kemudian memegang tanganku dengan isyarat memerintahkan aku untuk mengikutinya. Secara logika tentu tak masuk akal karena tubuhnya yang tua renta dan sudah bungkuk dapat menembus kerumunan jamaah yang bertubuh besar-besar. Selain itu, saya tidak sendiri, tapi ada beberapa orang yang dapat saya jadikan sebagai saksi hidup untuk membuktikan ucapanku ini. Setelah kami selesai mencium Hajar Aswad, orang tua itu pamit kepadaku sembari memperkenalkan diri sebagai Karaeng Tadata dengan menggunakan bahasa Inggris dan Arab agar yang lain tak mengetahuinya. Beber Haji Tali mengenang peristiwa di Mekah tersebut. Sebagai perbandingan dengan kisah di atas, menurut sejarah yang tertulis, Karaeng Tadata memang terkenal sangat fasih berbahasa Inggris. Ini dapat dibuktikan dengan surat-suratnya kepada Residen Inggris Richard Phillips yang sampai saat ini masih tersimpan. Peristiwa kedua. Beberapa tahun yang silam, di daerah Bunga Ijaya, JL Kandela, Makassar, terjadi kebakaran hebat akibat adanya kompor milik warga yang meledak. Sebelum peristiwa itu terjadi, menurut keterangan warga di sekitar tempat kejadian, ada seorang tua yang memegang tongkat dan berbungkuk-bungkuk berkeliling di daerah itu meminta air minum. Tetapi sebagian warga di situ tak memberinya karena tubuhnya sangat bau. Cuma ada salah seorang warga yang memberi minum dan makan. Yang pada saat kebakaran rumah, orang tersebut dilompati api sehingga tidak terbakar. Padahal logikanya, rumahnya mestinya terbakar karena berada di tengah-tengah area kebakaran itu.
Menurut pemahaman orang pada waktu itu, orang tua yang datang itu adalah Nabi Khidir. Ada pula yang berkata Syekh Yusuf. Padahal sejatinya dia adalah Abu Bakar Karaeng Tadata, berdasarkan lontara yang dia tinggalkan sebagai pesan. Peristiwa ketiga. Ini sebenarnya tak seberapa penting karena dialami sendiri oleh wartawan mitos. Tapi ada desakan yang sangat besar dari dalam untuk ikut menyampaikan peristiwa itu. Sewaktu berita ini ditulis, pada malam Kamis, 13 Januari 2010, di samping penulis berdiri seorang tua yang berpakaian putih bersih, wajahnya yang bersinar terang, sehingga mata penulis jadi silau melihatnya. Kemudian setelah diberi salam, dia menjawab salam tersebut, tapi setelah itu dia menghilang karena ada orang yang melintas. Setelah orang itu pergi, orang tua itu tadi kemudian kembali muncul di samping penulis. Tubuh orang itu terbilang kecil dan agak membungkuk-bungkuk. Setelah penulis melakukan cross-check ke tempat gaibnya Karaeng Tadata di daerah Beba Galesong Utara. Warga yang pernah melihat penampakan itu umumnya sama dengan yang dilihat oleh penulis. Menyebut-nyebut Karebosi. Mitos ini berkembang setelah peristiwa kegaiban yang dialami Abu Bakar Karaeng Tadata. Ada yang mempercayai bahwa ini bukan mitos, akan tetapi merupakan fakta bakal kembalinya Karaeng Tadata yang disampaikan oleh para pengikut Karaeng Tadata yang menyaksikan langsung peristiwa kegaiban Karaeng Tadata. Adapun pesan ini ditulis dalam bahasa Makassar yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh pembaca. Isinya antara lain sebagai berikut. Karaeng Tadata, tuanku yang punya negeri. Bila tiba saatnya kamu kembali nanti, maka akan baiklah kehidupan manusia. Dia yang pergi sewaktu runtuhnya goa, dan bila kembali kelak, maka akan utuhlah goa kembali. Sekarang ini, dia sudah berjalan berkeliling, tetapi tak tampak oleh manusia. Kalau dia akan menampilkan dirinya, dia akan tampak di Karebosi. Sekarang ini, Karaeng Tadata ada di pasar-pasar. Hanya orang tidak mengetahuinya, dan dia saja yang melihat kita. Kalau dia menampakkan dirinya kelak di Karebosi, maka akan disuruhlah orang yang menjemput rajanya itu, dan disuruhnya untuk menyembah rajanya itu. Katanya, hai rakyat gua, sembahlah rajamu. Maka hadirlah orang banyak, akan tetapi tak ada yang mengenalnya. Sehingga kalau mereka disuruh memilih, mereka akan memilih-milih rajanya sendiri yang berpakaian indah-indah itu. Akan tetapi, orang-orang yang mengetahui tentang pesan atau wasiat, mereka tak akan memilih orang-orang yang berpakaian indah-indah, karena mereka itu bukanlah Karaeng Tadata. Sebab menurut isi pesan atau wasiat, bahwa Karaeng Tadata berpakaian robek-robek dan kotor. Kalau ia berada kelak di tengah-tengah lapangan Karebosi. Dengan demikian, banyaklah orang yang membuat kesalahan karena ia tak mengenal rajanya Karaeng Tadata. Barang siapa kelak melihat orang bertadu payung saloko dan di punggungnya terselip sudanga dan melilitkan sindea atau cindai, dialah itu Raja Goa.
orang banyak akan memilih menurut selera mereka masing-masing. Akan tetapi, orang-orang yang mengetahui pesan atau wasiat tak akan berbuat demikian. Mereka akan memilih yang berpakaian robek-robek dan kotor, karena dialah yang bernama Karaeng Tadata. Sebab dimanapun dia berada, ia dapat dikenali karena ada tanda pengenalnya. Adapun alamat atau tanda akan terjadinya hal-hal yang pernah diperhatikan di atas, ialah bahwa kelak akan ada kapal atau perahu yang berlabuh di Sungai Tallo. Adapun hal ini bermula di Maros menuju kota Tolotan, ke negeri Bulote, dan seterusnya ke Tallo. Apabila hal yang demikian telah terjadi, maka akan menyusul suatu pesan lagi, bahwa kalau ada panggilan untuk berkumpul di Karebosi, katakanlah padanya, "Pergilah engkau lebih dulu, karena saya akan makan sebentar. Bekal makanan sudah ada di serambi rumahku atau paladang di dalam bakul makanan. Jadi kalau engkau sebentar telah tiba di sana, perang pun telah selesai." Adapun kerusuhan yang terjadi itu ialah anjing dan kuda akan berlaga tendang-menendang, dan orang akan perang memerangi, bertikam-tikam antara satu dengan yang lain, sehingga di Karebosi akan mengalirlah darah sedalam sampai melewati tumit dan mata kaki. Di tempat itu akan berdiri 7 buah rumah besar, dan raja-raja akan duduk di dalamnya. Kebesarannya beraneka ragam dan indah-indah. Dikerahkanlah rakyat membanjiri Karebosi untuk berkumpul di sana. Pada saat itu akan terwujudlah ucapan dalam bahasa Makassar mengatakan, "Lamoteremi ada kebiasaanna." Adat kebiasaan masa kejayaan kerajaan Goa. Selanjutnya dipesankan, apabila kejadian itu telah terjadi, kalau ada seorang tua memasuki rumahmu atau bertemu denganmu di tengah jalan dan meminta air minum, berusahalah memberikannya. Lebih baik lagi engkau beri makan padanya, karena kesemuanya itu adalah pertanda dari Karaeng Tadata. Satu lagi kebiasaan Karaeng Tadata yang harus diketahui, ialah bahwa dia meninggikan dirinya terhadap orang yang angkuh dan tinggi hati, serta kebalikannya bersifat rendah diri terhadap orang-orang yang merendah. Inilah mitos yang berkembang di masyarakat Goa berkenaan bakal kembalinya Karaeng Tadata setelah masa kegaibannya. Adapun mengenai keberadaan kegaiban Karaeng Tadata masih diselidiki, karena berita mengenai wafatnya tidak ada sumber yang didapatkan. Semua sumber yang diwawancarai oleh mitos menceritakan tentang peristiwa kegaibannya. Bahkan salah satu sumber yang mendalami ilmu tasawuf membenarkan adanya ilmu agama yang memungkinkan seorang manusia apabila telah diangkat sebagai wali mendapat karomah berupa kegaiban. Dia ada di sekitar kita tapi tidak terlihat. Dia cuma sewaktu-waktu memperlihatkan dirinya. Bisa jadi dia muncul sebagai tanda akan terjadi suatu peristiwa.